Malam itu, tepat pukul 8 malam, Sherin berjalan ke lantai atas menuju kamar utama mansion. Tok tok tok, suara pintu kamar yang diketuk perlahan oleh Sherin. Ada apa? Tanyalah Brian yang baru saja membukakan pintunya. Tuan, saya izin sebentar mau keluar untuk membeli obat di apotik. Pamit Sherin dengan gugup. Memangnya siapa yang sakit? Badan saya sedikit tidak enak tuan dan akan sembuh saat membeli obat yang biasa saya minum di apotik. Pergilah dan jangan terlalu lama. Bilang pada salah satu pengawal untuk mengantarmu. Baik tuan. Sherin mengangguk dan berlalu meninggalkanlah Brian yang masih mematung di sana memperhatikannya. Tiba-tiba Naurin memeluknya dari belakang. Ada apa sayang? Siapa yang mengetuk pintu? Tanya Naurin. Pelayan. Dia menyuruh kita untuk makan malam. Apa kau sudah selesai mengganti baju? Sudah. Ayo kita makan malam dulu. Lah Brian merangkul istrinya menuruni tangga. Kita mau kemana pelayan? Tanya pengawal yang mengantarkan Sherin. Ke apotik terdekat sebentar, jawabnya. Tidak lama mobil mereka pun terparkir di sebuah apotik. Sherin turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam. Selamat datang, mau obat apa nona? Seorang penjaga apotik menyambut Sherin yang baru saja membuka pintu. Untuk sejenak Sherin terdiam. Kedua matanya melirik ke seluruh ruangan yang sepi pada malam itu. Aku ingin beli test pack 1, ujar Sherin dengan ragu-ragu. Sebentar, mau yang harga berapa? Berapa aja? Saya sarankan yang ini aja nona. Dijamin langsung terlihat hasilnya dengan cepat. Penjaga apotik tersebut menyodorkan sebuah test pack dengan kardus kecil berwarna biru. Setelah membayar, dengan cepat Sherin memasukkan alat itu ke dalam kantong roknya dan berlalu dari apotek tersebut. Ayo jalan, perintah Sherin setelah memasuki mobil kembali. Pengawal itu pun mengantarkan Sherin ke mansion. Namun di perjalanan tiba-tiba ponsel Sherin berdering. Mendapatkan satu panggilan dari Antonio. Bergegas Sherin mengangkatnya. Halo, ada apa menelponku? Sherin mengawali perbincangan. Bukankah aku selalu menelponmu di malam hari? Iya sih. Kau sedang di mana? Tanya Antonio. Aku sedang keluar dengan seorang pengawal yang mengantarku. Habis dari mana? Dari apotik. Berikan ponselmu pada pengawal yang mengantarmu sekarang juga. Hah? Sherin dibuat bingung dengan perintah Antonio. Berikan aja. Baiklah, pengawal, Dr. Antonio ingin berbicara denganmu. Sherin menyodorkan ponselnya yang langsung diterima oleh pengawal tersebut. Beberapa saat pengawal dan Antonio pun saling berbincang. Ini ponselnya. Pengawal itu memberikan kembali ponsel milik Sherin. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Sherin penasaran. Dr. Antonio menyuruhku untuk mengantarkanmu ke rumahnya sekarang. Ada yang ingin dia katakan mengenai perkembangan kesehatan ibu kau. Hah? Lagi-lagi Sherin dibuat bingung. Iya, aku akan memutar balik mobilku sekarang. Lantas, bagaimana kalau Tuan Brian dan Nyonya Naurin marah? Aku kan hanya izin sebentar aja untuk pergi ke apotik. Katanya, itu biar Dr. Antonio yang mengurusnya. Begitu ya. Memangnya rumahnya jauh tidak dari sini? Lumayan dekat, sebentar lagi juga sampai. Mobil yang dikendarai mereka pun berputar haluan, lalu dengan cepat menuju rumah Antonio. Sampailah mereka di halaman rumah besar bernuansa putih. Terlihat beberapa lampu menyala menerangi setiap sisi halaman megah tersebut. Kita sudah sampai, turunlah, perintah pengawal tersebut. Kau tidak ikut turun denganku. Sherin menatap ke arahnya. Untuk apa aku turun? Dr. Antonio bilang dia akan mengantarkanmu kembali ke mansion dan aku disuruh pulang olehnya. Hah? Begitu ya? Iya, cepat turunlah. Kau pasti sudah ditunggu oleh Dr. Antonio di dalam sana. Baiklah, kau hati-hati di jalan ya. Sherin keluar dari mobil.
Terlihat pengawal itu pergi dari sana. Dengan langkah yang sedikit ragu, Sherin berjalan masuk ke dalam. Baru saja Sherin akan menekan bel di sana, tiba-tiba pintu utama pun terbuka. Kau sudah datang rupanya. Masuklah. Perintah Antonio yang baru saja membuka pintu. Baik. Sherin masuk ke dalam. Seketika kedua bola matanya berkeliling melihat seisi rumah yang sangat indah dan mewah di depannya. Wah, bagus sekali rumahnya, batin Sherin. Ayo kemari dan duduklah, seru Antonio yang sudah duduk di sofa. Baiklah, Sherin berjalan ke arahnya dan duduk tepat di depan Antonio. Kenapa kau duduk di sana? Apa tidak terlalu jauh denganku? Sini. Antonio membersihkan sofa di sebelahnya. Sherin lagi-lagi menoleh di sekeliling ruangan, takut jika ada orang lain yang melihatnya. Tidak akan ada siapapun di sini, tenang aja. Pelayanku udah istirahat. Sherin beranjak dari duduknya dan kembali duduk di samping Antonio. Untuk sejenak mereka saling terdiam satu sama lain. Apa kau benar-benar akan mengatakan tentang perkembangan kesehatan ibuku? Atau itu hanya alasanmu saja agar bisa membawaku ke sini? Tanya Sherin. Tidak. Aku akan memberitahu tentang kondisi terkini ibumu, sekaligus ingin bertemu denganmu, mumpung kau sedang keluar dari mansion. Tapi Tuan Labrian, tenang aja, aku bahkan sudah menghubungi mereka kalau aku akan menyewamu sebentar. Menyewa? Sherin terbelalak mendengar kata-kata itu. Hahaha, bukan. Maksudku memintamu sebentar dari kedua tuanmu itu. Memangnya apa yang terjadi pada ibuku? Ibumu sudah mulai membaik dan luka jahitannya juga sudah mengering dengan cepat. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih karena kau sudah mau merawat ibuku. Sudah menjadi tugasku merawat pasien kan? Sebagai dokter? Iya, kau benar. Kalau begitu aku pulang. Katanya kau akan mengantarkanku. Ayo, ajak Sherin. Namun tak disangka, Antonio mendekatkan wajahnya tepat di depan Sherin. Kenapa kau sangat terburu-buru sekali? Padahal kau saja baru datang. Antonio semakin mendekatkan wajahnya, hingga Sherin perlahan semakin mundur menghindarinya. Ini sudah malam. Tidak enak kalau aku masih berkunjung ke rumah seorang pria. Benarkah? Lagian tidak ada yang melihatnya. Antonio semakin menatapnya dengan nakal. Tespek yang berada di saku rok Sherin pun terjatuh tepat di atas lantai. Pandangan keduanya langsung tertuju di bawah sana. Dengan cepat, Sherin mendorong tubuh Antonio dan mengambil tespek tersebut, menaruhnya dalam saku rok kembali. Dengan tubuh gemetar, Sherin berusaha memalingkan wajahnya ke berbagai arah. Sementara Antonio masih diam terpaku tanpa berkata apapun. Apa yang terjadi? Kenapa kau membeli alat itu? Tanya Antonio memulai pembicaraan kembali. Aku membelikannya untuk rekan kerjaku. Sherin beralasan, namun raut wajahnya yang terlihat ketakutan menambah kecurigaan Antonio. Jangan berbohong padaku, katakanlah sejujurnya. Aku ingin mendengarnya dari mulutmu secara langsung. Lelehan air mata mulai membasahi kedua pipi Sherin. Dengan tatapan yang kosong, Sherin terus saja menghadap ke arah depan tanpa menoleh sedikit pun pada Antonio yang masih duduk di sampingnya. Baiklah, jika kau mau mendengarkan penjelasan dan kejujuranku lagi kali ini. Aku harap kau juga mempertimbangkan segala sesuatunya. Kau juga harus berpikir 2 kali untuk mengambil sebuah keputusan nantinya. Dokter, aku harap kau tetap menjadi dirimu sendiri. Jangan hanya karena kau menyukai seseorang, kau lupa akan dirimu yang sebenarnya. Jelas Sherin. Aku akan mencobanya, jawabnya dengan tegas. Namun hal itu justru membuat Sherin takut, meskipun dia harus menutupi semuanya. Aku telat datang bulan. Harusnya bulan kemarin aku haid. Tapi sampai sekarang hal itu tidak kunjung datang. Aku mual, muntah, dan sering sekali lemas. Bukankah kau seorang dokter? Kau pasti bisa menyimpulkannya. Untuk itu, aku ingin mengetahuinya dengan mata kepalaku sendiri. Aku baru saja membelinya di apotek tadi. Aku ingin mengeceknya besok. Tapi aku rasa tanpa melakukannya pun aku sudah tahu jawabannya.
Hanya saja, aku sedikit tidak percaya diri. Dokter, jika memang benar aku hamil, anak yang ada di dalam perutku adalah anak dari Jody, orang yang aku tembak mati kemarin. Bagaimana? Apa aku terlalu jahat telah membunuh ayah bayi yang tidak berdosa ini? Dokter, sepertinya aku sudah tidak waras lagi. Bisakah aku tetap menjaga bayi ini? Atau kau bisa membunuhnya saja? Kau kan seorang dokter. Kau pasti bisa membunuh bayi ini kan? Sherin menatap lekat ke arah Antonio di depannya seraya memegang kedua tangannya. Antonio menoleh, melihat wajah Sherin yang sangat kacau di hadapannya. Untuk sejenak, Antonio menghela nafas panjang melepaskan perlahan pegangan tangan Sherin. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menuruti keinginanmu. Tugasku sebagai dokter adalah menyelamatkan orang agar tetap hidup, bukan membunuh orang dan menjadikan dia mati sia-sia di tanganmu. Itu sangat bertolak belakang dengan pekerjaanku. Apalagi bayi yang tidak bersalah sama sekali. Dan kau? Apa kau yakin ingin membunuhnya? Kau benar-benar menginginkan hal itu? Sepertinya tidak ada orang tua yang waras yang menginginkan hal itu sama sekali. Tapi aku serasa berubah jadi gila dengan semua masalah yang datang bertubi-tubi padaku. Aku tidak kuat dan ingin sekali menyerah, dokter. Sherin menundukkan kepalanya, terisak dengan pilu di sana. Apa yang harus aku katakan pada Tuan dan Nyonya? Apa yang bisa aku jelaskan pada kedua orang tuaku? Aku tahu semua ini terjadi karena ulahku. Aku menyesal kenapa dulu aku seperti itu. Sherin terus saja mengoceh. Dokter, apa aku harus pergi saja untuk sementara waktu? Kau kan dekat dengan Tuan Labrayan. Kau bisa membantuku? Sampaikan pada mereka kalau aku pergi untuk sementara waktu. Kalau seandainya mereka pada akhirnya memencatku, aku akan menerimanya. Aku ingin pergi ke suatu tempat. Aku ingin menenangkan diriku terlebih dulu. Rasanya begitu lelah. Sherin menghapus air mata yang mengalir di kedua pipinya. Sedari tadi Antonio berusaha menahan diri dengan cepat menarik tubuh Sherin, membawanya dalam pelukan. Sherin yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dan membiarkan Antonio melakukan apapun pada dirinya. Berulang kali Antonio mendaratkan ciuman pada bibir Sherin, melumatnya dengan lembut. Apa yang kau lakukan, dokter? Sherin melepaskan panggutan panas yang dilakukan oleh Antonio padanya. Aku tidak ingin melihat kau menangis terus-menerus seperti itu. Air matamu akan habis sia-sia. Kau bilang kau akan pergi untuk menenangkan diri kan? Untuk apa kau melakukan semua itu? Kau hanya akan membuatmu terpuruk sendirian. Tapi jika kau denganku, kau akan bahagia. Aku yang akan menjamin semua kebahagiaanmu. Sherin, kau tidak hamil dengan pria brengsek itu. Kau hanya akan hamil denganku. Ayo, lakukanlah denganku malam ini, ujar Antonio dengan tatapan penuh gairah.